Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya berharap pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi himbauan dari pemerintah. Untuk pada pagi hari ini kembali bersama dengan saya Roy Berti. Pagi ini kita akan membahas tentang kode etik pramuwisata. Ada 10 poin penting yang masuk di kode etik pramuwisata Indonesia. Tetapi untuk pagi ini saya hanya membahas 5 poin. Ya. Nah, sebagai seorang pramuwisata ataupun calon pramuwisata, kode etik pramuwisata itu sangat penting untuk diketahui, penting untuk dipahami, dimengerti, dan untuk dilaksanakan, wajib untuk dilaksanakan. Nah, poin pertama dari 10 poin ini yang akan saya bahas sekali lagi hanya 5 poin. Poin pertama yaitu pramuwisata itu harus menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, dan bangsa. Jadi seorang pramuwisata itu bagaimana dia harus menciptakan kesan yang baik kepada wisatawan atas daerah, negara, bangsa, ya. Dan itu wajib dilakukan oleh seorang pramuwisata. Nah, kesan yang baik itu mengartikan bahwa seorang pramuwisata itu wajib untuk memberikan informasi-informasi yang positif tentang daerah, tentang negara, dan tentang bangsa, ya. Itu wajib. Jadi jangan pernah kita memberikan informasi atau menceritakan ke tamu hal-hal negatif soal daerah kita, soal pemerintah, itu tidak diperbolehkan. Dari pengalaman saya untuk poin pertama ini, ada kadang-kadang di lapangan kita ketemu masalah, ya. Contoh masalah kebersihan. Ya, pada saat kita sementara jalan dengan tamu melihat ada hal yang kotor, banyak tumpukan sampah, itu mereka langsung bertanya kepada tour guide, kok itu banyak sampah? Itu pertanyaan. Gimana dong? Apa tidak ada perhatian dari pemerintah atau bagaimana? Nah, pada saat seorang tour guide ditanya soal itu, kita kembali harus mengingat yang poin pertama dari kode etik pramuwisata. Jadi tidak boleh memberi kesan yang negatif, ya, harus memberikan kesan positif. Jadi saat itu kita, ya, karena sudah lihat di lapangan ada sampah. Nah, seorang tour guide dalam menjawab itu harus berdiplomasi. Jadi kita harus berdiplomasi dalam menjawab. Seperti yang mungkin di part 2 pengetahuan pramuwisata saya sudah jelaskan, seorang tour guide itu harus punya jiwa seorang diplomat. Itu harus berdiplomasi. Nah, jawabannya biasanya saya kalau seandainya ketemu case yang seperti itu, saya hanya menjawab pemerintah itu sudah sangat-sangat mengupayakan. Jadi ada program-program pemerintah yang dilakukan, ya, seperti Jumat Bersih. Itu setiap instansi itu mengadakan bersih-bersih. Kemudian ada program itu kerjasama dengan LSM, ya, kerjasama dengan organisasi tour guide, dalam hal ini HPI, ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia, itu selalu mengadakan bersih-bersih. Kemudian juga pemerintah itu mengupah pekerja untuk selalu setiap hari, setiap pagi, sore, untuk membersihkan kotanya. Jadi itulah jawaban. Jadi kita tidak mempermalukan daerah, tidak mempermalukan pemerintah. Cuma memang saat ketemu mungkin ada tumpukan sampah, yaitu kadang-kadang saya juga menginformasikan belum semua masyarakat yang menyadari, apalagi dengan
terjadinya yang namanya banjir penduduk, terjadi penambahan penduduk, kemudian juga banjir kendaraan, banjir karena hujan. Jadi itu yang mempengaruhi sampai ada tumpukan sampah. Jadi hal yang begitu yang perlu kita jelaskan. Jadi bukan mempermalukan atau mendiskreditkan pemerintah. Nah, untuk yang poin kedua, seorang tour guide itu harus mampu menguasai diri. Ya, tenang, segar, rapi, bersih, dan berpenampilan menarik. Ya, jadi seperti itu, berpenampilan menarik. Ya, tidak perlu baju mahal, yang penting dia bersih. Jadi kelihatan segar. Karena saya pikir juga kita semua itu senang jika kita bergaul dengan orang yang berpenampilan menarik, segar, ya. Nah, di sini kenapa harus mampu? Saya jelaskan mampu menguasai diri. Ini poin yang paling penting. Jadi tidak emosi. Memang kadang-kadang di lapangan kita ketemu banyak masalah, ya. Saat kita udah capek-capek, ketemu banyak masalah, kemudian kita coba membimbing tamu, tapi ada juga tamu-tamu yang tidak suka untuk ikut bimbingan kita. Sudah karena keinginan tahu mereka mungkin, ya. Di tempat-tempat berbahaya itu tour guide sudah memberikan informasi, jadi jangan ke tempat itu. Tapi pada faktanya mereka ingin ke sana. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah lagi banyak masalah, udah pada capek, udah itu bisa aja timbul emosi. Nah, tetapi dalam hal ini seorang tour guide itu di kode etik pramuwisata mengatakan tidak boleh, ya, harus tidak boleh untuk emosi atau marah-marah. Kita harus mampu menguasai diri, harus tenang, ya. Jadi kita jika terjadi masalah yang seperti itu, ya kita coba untuk secara sopan datang, ya, sekali-sekali yang namanya membimbing, ya. Kita coba untuk jelaskan lebih detail apa bahayanya yang coba Anda bayangkan jika Anda terjatuh. Jadi hal-hal seperti itu sampai akhirnya tamu itu bisa mematuhi apa yang kita inginkan, ya, supaya tidak terjadi sesuatu. Itu hal yang kedua. Dan poin ketiga, itu seorang pramuwisata itu harus mampu menciptakan suasana gembira, ya. Dia harus mampu menciptakan suasana gembira, ya, selalu bersikap sopan. Nah, ini hal yang penting. Kenapa kita harus menciptakan suasana gembira? Karena kita menyadari ini juga memang bagian dari pengalaman sebagai tour guide. Kadang-kadang tamu, misalnya tamu dari luar daerah, saya kasih contoh dari Jakarta, jadi bukan dari luar negeri. Misalnya dari Jakarta itu mereka datang ke Manado, tapi sebelumnya jika mereka tinggal agak jauh dari bandara, karena mereka udah nggak tidur baik, ya. Pada saat itu mungkin mereka ada masalah-masalah, mungkin dalam penerbangan kurang nyaman atau gimana. Pada saat tiba juga mungkin menunggu barang bawaannya agak lama. Nah, itu membuat mereka itu suasana hati sudah tidak gembira. Coba dibayangkan seandainya kita ketemu seorang yang suasana hatinya sudah tidak gembira, mukanya sudah nggak enak-enak. Nah, disitulah tugasnya. Jadi seorang pramuwisata itu harus mampu, ya. Jadi diwajibkan untuk mampu menciptakan bagaimana supaya orang yang lagi muka nggak enak ini bisa jadi gembira lagi, ya. Dan itu tidak semudah yang orang pikirkan. Jadi dia harus mengalami proses sebagai tour guide, ya. Kemudian dia bisa mengetahui bahwa ini secara ilmu juga, dia maksudnya ini bisa mengetahui bahwa ini orang ini lagi marah-marah, kita harus maksudnya gimana, cara komunikasi, ya. Hal yang penting bahwa kita harus mampu menciptakan suasana gembira, ya. Oke, itu untuk yang poin ketiga, ya. Nah, untuk poin keempat dari Kode Etik Pramuwisata Indonesia,
seorang tour guide itu mampu memahami latar belakang asal-usul wisatawan, baik dia domestik maupun asing. Nah, ini very important karena we are going to talk about the cross-culture understanding. Sangat penting karena kita harus belajar soal cross-culture understanding. Nah, saya tidak akan menjelaskan soal cross-culture understanding karena memang untuk materi cross-culture understanding itu bukan hanya 1-2 jam ya. Jadi agak panjang. Memang jadi seorang tour guide itu bukan berarti bahwa kita sudah pintar berbahasa asing dan kita mengetahui objek-objek wisata itu sudah bisa langsung jadi tour guide. Tidak seperti itu. Banyak hal yang harus kita ketahui. Contoh satu yang tadi. Jadi kita harus mampu memahami ya latar belakang asal-usul wisatawan. Itu salah satu contoh. Contoh wisatawan domestik ya, itu mungkin berasal dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua atau Ambon. Jadi kita harus mengetahui budaya mereka. Misalnya dengan orang Jawa cara mungkin kita berkomunikasi harus yang bagaimana. Karena salah komunikasi itu akan berakibat fatal. Ya. Salah kita memperlakukan mereka juga akan berakibat fatal. Ya. Jadi seperti itu. Seorang tour guide itu memang harus belajar soal cross culture understanding, bagaimana memahami secara umum ya, secara umum suku A, suku B, apalagi bangsa A, contoh bangsa orang Cinanya seperti apa modelnya, ya orang Jepang modelnya seperti apa, ya orang Eropa, orang Amerika. Jadi sebagai tour guide itu dibekali dengan itu ya. Kalau saya ingat, saya itu ikut kursus tour guide di tahun 1988 ya. Itu 6 bulan. 6 bulan itu dari hari Senin sampai Jumat. Jadi belajar terus selama 6 bulan. Jadi terlalu banyak ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui. Ya. Nah, untuk poin yang terakhir, bukan poin terakhir, maksudnya poin yang kelima itu, pramuwisata itu harus mampu memberi pelayanan dan perlakuan yang baik kepada wisatawan, ya, dengan tidak meminta tip, ya, juga tidak menjajakan barang dan meminta komisi. Dan ini memang namanya kita mau melayani seorang tour guide, kita harus melayani dengan tulus, ya. Jadi kita kan sudah dibayar sudah diupah oleh user, oleh pengguna. Baik itu dari travel agent, baik itu dari pemerintah, dan lain-lain. Nah, untuk urusan tip, ya, itu urusan Anda, bagaimana Anda melayani. Ya. Pengalaman saya, selama saya antar tamu dari tahun 1988 sampai sekarang ini, jika saya antar tamu tidak pernah tamu tidak memberikan tip. Ya, saya tidak pernah minta. Nah, itu cuma dari Anda melayani. Jika Anda melayani dengan tulus, jangan dibuat-buat ya. Pelayanan itu harus dengan tulus. Ya, membantu orang itu harus dengan tulus. Nah, tidak perlu Anda minta tip, tidak perlu itu. Mereka kan melihat, mereka merasakan tuh pelayanan. Dan kebanyakan tamu kan namanya tamu, mereka udah jalan-jalan itu punya uang. Jadi mereka berikan tip yang kadang-kadang di luar perkiraan mungkin yang kita tidak pikirkan, mereka kasih banyak ya, seperti itu. Ya, tidak boleh minta tip, apalagi komisi ya, minta bantuan. Nah, kalau soal komisi ini ya, jika seorang tour guide itu berbisnis dalam arti melakukan transaksi mungkin dengan user, dalam hal ini travel agent, dia telah membantu mungkin menjual paket turnya, itu bisa untuk guide minta komisi ya, tapi ke tamu tidak bisa. Nah, di Kode Etik Pramuwisata juga mengatakan bahwa tidak boleh menjajakan barang, jadi tidak boleh jualan. Jangan sekali-sekali kita itu jualan barang ya,
kepada tamu. Kalau Anda menjual informasi mungkin ini tidak masalah, karena kita melayani ya harus memberikan informasi. Nah, ada cara-cara dengan kita memberikan informasi kita mendapatkan pendapatan. Jadi seorang tour guide itu pendapatannya bukan cuma di guide fee. Jadi mah ada pendapatan lewat ya banyak lah sumber pendapatan yang bisa didapat asal dia pintar-pintar. Tapi tidak minta tip, ya. Dan memang seorang tour guide itu wajib dalam melayani tamu untuk tidak pilih-pilih. Jadi jangan karena misalnya di satu bus, satu rombongan itu ada 25 orang, ada yang oma-oma, ada yang cewek cantik-cantik, ada yang tampan-tampan, ada yang opa-opa, ada yang kelihatan kaya sekali, ada yang kelihatan biasa-biasa. Kita jangan memilih dalam melayani. Jangan karena dia sana cantik, wah saya banyaknya ke komunikasi ke yang cantik, ya. Atau karena lihat sana, wah sana bapak sana ini kelihatan banyak uang, ya. Jadi kita tidak boleh begitu. Jadi wajib kita itu harus menyamaratakan, ya, untuk tamu itu. Jadi itu poin yang kelima. Nah, saudara-saudara, karena saya sudah jelaskan tadi, nanti untuk yang poin ke 6, 7, 8, 9, dan 10 dari Kode Etik Pariwisata Indonesia, silakan nonton di YouTube channel saya, Manado CRTV, Manado CRTV. Sampai jumpa. Terima kasih.